Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Alex Suhartono, SPD MPD selaku mentor kegiatan orientasi. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar orientasi P3K angkatan 7 tahun 2024. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini, di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, guna mengikuti kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai-nilai dan etika bagi P3K angkatan 7 tahun 2024. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Selanjutnya menginjak acara yang utama, yaitu laporan paparan dari pemateri, yaitu Bapak Bali Andrianto SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Alex Suhartono SPD MPD selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar. Izinkan saya kali ini memaparkan materi laporan ya. Jadi saya akan memaparkan materi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K. Jadi ini untuk perkenalannya, nama saya Bali Andrianto, unit kerja saya di SMA Negeri 1 Pati. Tujuan dilaksanakan orientasi, kita akan melaksanakan orientasi itu dari 2 minggu yang lalu sampai hari ini. Itu tujuannya itu ada 2. Yang pertama itu mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian untuk yang kedua itu adalah mengaktualisasi nilai-nilai dan standar pemerintah. Visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk visinya itu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Sedangkan untuk misinya itu ada 8 misi, mulai dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, dan seterusnya. Kemudian untuk visi dan misi SMA Negeri 1 Pati, ya, untuk visinya ini berharap mulia, unggul dalam prestasi, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Untuk misinya ini ada 9. Yang pertama, mewujudkan lulusan yang jujur, berakhlak mulia, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan cinta tanah air. Yang kedua, mewujudkan stabilitas yang religius, sehat, jasmani, rohani, sejahtera lahir dan batin, demokratis dan profesional, dan seterusnya. Kemudian ada pimpinan yang intervensi yang saya pilih adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru dengan indikator meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru. Jadi yang akan ditingkatkan adalah pembelajarannya. Kemudian untuk RHK-nya, rencana hasil kerjanya, ini ada 5 yang saya pilih. Ini saya laksanakan secara berurutan dan kesinambungan, ya. Jadi urutannya itu dimulai dari mengatur keteraturan suasana kelas. Jadi kelasnya itu diatur supaya nanti bisa teratur dan kondusif. Nah, setelah kelasnya diatur, nanti akan diberikan yang fokusnya atau perhatian dan kepedulian. Selanjutnya dilanjutkan ekspektasi pada peserta didik. Nah, 2 hal ini, perhatian dan kepedulian serta ekspektasi pada peserta didik, ini adalah hal-hal yang positif yang kita terapkan, sehingga nanti lama-lama kita tambahkan dengan hal-hal positif lainnya, kita buat supaya itu menjadi disiplin positif itu untuk yang keempat. Sehingga nanti kalau sudah sampai 1 sampai 4, nanti pada akhirnya kita akan
fokus ke aktivitas interaktif, sehingga nanti kalau sudah mati itu aktivitas interaktifnya mungkin semoga saja akan berjalan dengan lancar itu kalau sudah mati. Kemudian untuk indikator kinerja individu untuk LHK yang pertama tadi yang keteraturan suasana kelas, indikatornya tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif itu proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Kemudian untuk LHK yang kedua yaitu perhatian kepedulian, indikatornya itu upaya memberi perhatian dan dukungan, ya. Kemudian indikator yang ketiga mengenai ekspektasi pada peserta didik, indikatornya upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua. Yang keempat itu nanti disiplin positif, itu kita upayakan ya, penerapan disiplin positif. Kemudian yang terakhir yang kelima aktivitas kognitif, indikatornya upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi. Kegiatan dan tahapannya ini kegiatan yang kita mulai dari kegiatan yang pertama, ini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Tahapannya ada 3, yaitu guru memanggil murid, jadi dengan menyebutkan namanya ya. Kemudian menyampaikan harapan positif dan sudah mencairkan suasana kelas. Kegiatan yang kedua itu guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, tahapannya itu guru mengelompokkan murid, kemudian memberikan beragam peran dan masing-masing seperti peran masing-masing itu ya. Kemudian masing-masing itu aktif dalam kelompok. Kegiatan yang ketiga itu mengingatkan aturan kesepakatan kelas ya, yang sudah diterapkan sejak awal. Nah, tahapannya itu guru membuat aturan kesepakatan awal, ini biasanya sudah dilakukan sejak awal. Kemudian untuk yang kedua ini, mengajak murid mengingat aturan yang sudah lama itu, yang sudah dibuat itu, kemudian menilai seberapa efektif. Kemudian output dari kegiatan ini tadi, yang pertama adalah suasana kelas yang kondusif, kemudian siswa menjadi aktif, kemudian berperilaku sesuai kesepakatan kelas. Targetnya ini ya, untuk usaha bulan ini, targetnya itu minimal 80%, maksimal 100%. Jadi usahakan semaksimal mungkin itu kalau bisa sampai 100%. Kemudian nilai-nilai beralat yang ada di setiap kegiatan itu, kegiatan pertama nilai beralat yang ada itu adalah adaptif. Yang pertama adaptif itu bertindak proaktif, kemudian harmonis di sini membangun lingkungan kerja yang kondusif, kemudian yang ketiga kolaboratif itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Untuk kegiatan yang kedua ini ada yang sama dengan yang ketiga, yang pertama adaptif, ini masih sama, kolaboratif juga sama, kemudian ada kompeten itu membantu orang lain belajar, jadi membantu murid yang membutuhkan bantuan untuk belajar. Kemudian yang ketiga ini nilai-nilai beralatnya itu berorientasi pelayanan, kolaboratif dan juga adaptif. Nah, dari ini semua ya, semuanya manfaat dari orientasi yang kita laksanakan selama 2 minggu ini ya, dari 2 minggu yang lalu sampai hari ini itu ada 2. Yang pertama itu kita mengenal tugas dan fungsinya, jadi kita bisa menjalankan tugas kita dan fungsi kita dengan baik. Kemudian yang kedua itu adalah kita mengenal nilai dan etika, sehingga kita tahu harus bagaimana secara etika dan nilai. Kurang lebih demikian ya paparan saya kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak Ferry Andianto. Selanjutnya menginjak acara berikutnya yaitu tanggapan dari mentor. Kepada Bapak Alex Sartono kami persilakan. Untuk Pak Ferry yang kami tanyakan ketika panjenengan ingin meningkatkan kualitas pembelajaran
dulu. Timbul pertanyaan saya, apa manajemen kelas, keteraturan kelas itu dapat meningkatkan praktek pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran itu. Jadi apakah dengan keteraturan kelas itu dapat meningkatkan proses pembelajaran itu, dan akhlak apa yang kita lakukan di situ? Silakan Pak Beri. Ya, terima kasih. Ini untuk keteraturan kelas ya, untuk pembelajaran gitu ya. Kalau misalkan dari kelas itu nanti tidak kondusif, pembelajarannya mungkin akan tidak fokus. Ada siswa yang tidak fokus belajar, mungkin ada siswa yang mungkin terganggu dengan siswa lain yang tidak fokus belajar. Jadi mengatur kelas supaya teratur itu hal yang penting. Jadi itu buat saya itu jadikan yang pertama. Saya jadikan yang pertama itu adalah fondasi awal dari suatu kelas. Jadi misalkan sekelas sebagus apapun, muridnya sepintar-pintar apapun, kalau kondisinya suasana kelasnya itu tidak teratur, itu dapat mengakibatkan siswa yang pintar itu nanti tidak maksimal belajarnya. Terus nilai-nilai apa Pak yang ditanamkan di situ? Nilai yang ditanamkan ini kan yang kalau Poin yang pertama, ini ada adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Nah, adaptif ini berbeda ada proaktif ya. Jadi kelas itu harus dikondisikan, kita harus aktif mengkondisikan supaya siswa itu bisa sesuai kondisi yang kita inginkan, kondisi yang baik. Jadi proaktif. Kemudian harmonis, ini membangun lingkungan ya. Jadi lingkungannya itu kita bangun supaya nanti bagus sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ini kolaboratif. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk berkolaborasi, untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Iya. Terima kasih Mas Bari. Baik, terima kasih Bapak Alex atas tanggapannya. Ibu Bapak yang kami hormati, ini adalah akhir dari kegiatan laporan presentasi dari Bapak Yantianto. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya selaku moderator. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.